Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam ini kita kembali bisa melanjutkan kajian dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam atau Seni Interaksi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, kita akan coba langsung melihat dari kitab asli buku ini, dan ini adalah cover asli dari kitab yang jadi kajian kita, Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaifa Amalahum Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan mereka, interaksi dengan berbagai kalangan. Dan penulisnya adalah Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid, hafizahullah. Nah, ini buku yang alhamdulillah sudah kita kaji selama beberapa pertemuan, dan pada kesempatan malam ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian di buku aslinya di halaman 381, yaitu Ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'adzawil hayat. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang punya kedudukan, yang punya status sosial yang tinggi. Pada pengantar bahasan ini dijelaskan bahwa salah satu yang istimewa dari sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau bisa beradaptasi, beliau bisa melakukan penyesuaian dengan beragam situasi, dan beliau bisa menyikapi semua kelompok sosial tanpa terkecuali. Artinya kepada yang Muslim maupun non-Muslim, kepada yang kaya maupun miskin, pada pimpinan atau bawahan. Beliau bisa berinteraksi dengan semua kalangan. Dan salah satu prinsip yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau berinteraksi dengan semua tingkatan masyarakat dan memperlakukan mereka dengan cara yang sesuai. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mendudukkan manusia sesuai dengan kedudukannya. Amarona Rasulullah SAW an nunazzilan nasa manazilahu. Kemudian, bagaimana bentuk interaksinya? Ada beberapa contoh atau bentuk. Dimulai dari fakanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yahfadhu lahum makanatahum wa jahatahum fi qaumihim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga kedudukan mereka atau status mereka di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah kaumnya. Dan contoh yang paling jelas pada bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bagian ini, bagaimana beliau mengakui lalu mendudukkan status mereka di tengah-tengah kaumnya, adalah kisah Abu Sufyan, salah seorang tokoh Quraisy yang diketahui sebagai pemimpin mereka ketika dalam perang Uhud. Kita semua ketahui termasuk salah seorang pemimpin Quraisy. Nah, kemudian setelah masuk Islam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menyebut namanya, yaitu ketika Fathu Makkah, ketika penaklukan kota Makkah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa
pada Fathu Makkah, Abbas bin Abdul Muttalib membawa Abu Sufyan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan bin Harb yang menyatakan masuk Islam. Kemudian Abbas menyampaikan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang suka mendapatkan penghormatan atau penghargaan. Kalau Anda berkenan, sudilah kiranya Anda menyebut namanya dengan cara tertentu." Maka Nabi SAW menjawab, "Ya, nah." Lalu beliau bersabda, "Man dakhala dahra Abi Sufyana fahuwa amin." Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Siapa yang mengunci rumahnya, maka dia aman. Nah, ini contoh bentuk penghargaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah yang lain, dengan redaksi yang sedikit berbeda, tapi intinya sama. Di situ sebutkan, man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin, wa man alqasilaha fahuwa amin, wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Kemudian Imam Nawawi mengatakan ini adalah salah satu bentuk upaya untuk melunakkan hati, menundukkan hati Abu Sufyan, di samping untuk menunjukkan kedudukan dan kehormatannya. Ini untuk yang pertama, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendudukkan tokoh sesuai dengan posisinya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika penduduk Quraidah tunduk pada keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Lalu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kepada Sa'ad. Lalu Sa'ad pun datang, dan saat itu datang dengan naik keledai. Nah, ketika datang naik keledai dan sudah dekat masjid, Rasulullah SAW bersabda, "Qumu ila sayyidikum au khairikum fa'anziluhu." Berdirilah untuk pemimpin kalian atau orang yang terbaik di antara kalian. Dan betullah dia untuk turun dari keledainya. Kemudian tidak lama berselang, Sa'ad bin Mu'adz duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan ini menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan orang yang punya kedudukan. Nah, ya, ini bagian atau bentuk yang pertama. Yang kedua, wa kana yahrisu ala da'watihim ilallah wa yatma'u fi islami kubara'il qaumi wa wujahaihim raghbatan fi islami man wara'ahu. Walidzalika kana yuwallihim inayatan khassatan fid da'wati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berkeinginan mendakwahi para tokoh-tokoh tersebut, para pembesar-pembesar tersebut, dan berharap para tokoh-tokoh, para pembesar, para bangsawan tadi masuk Islam dengan harapan kalau mereka masuk Islam, ada orang-orang di belakang mereka juga yang akan masuk Islam. Itu sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian khusus mendakwahi para pimpinan, para tokoh, termasuk bahasa kita juga para sesepuh mereka. Nah, salah satu contoh kisah
terkait dengan hal ini adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan perhatian khusus kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, yang merupakan salah seorang tokoh, salah seorang pemimpin Quraisy. Tentu harapannya adalah agar orang tersebut masuk Islam. Nah, ketika Rasulullah SAW sedang sibuk seperti ini, datanglah Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak bisa melihat, kemudian datang dan mendekat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saat itu Nabi SAW sedang sibuk dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, karena dengan sibuk seperti itu, kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, turunlah firman Allah Ta'ala, abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan memalingkan wajahnya. Maksudnya, bermuka masam dan kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Dan berpaling, kemudian coba untuk terus mendakwahi salah seorang pembesar Quraisy ini. Nah, kemudian dari sini ya ayat tersebut menjadi teguran, teguran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berambisi tokoh-tokoh besar-pembesar bisa masuk Islam. Ini interaksi yang kedua. Yang ketiga, ini sebagai bentuk penekanan tambahan, wa mimma yadullu ala hirsi ala hidayatin nasi wa khassatan azwama'i minhum. Di antara contoh yang lain yang menunjukkan bagaimana semangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, beliau berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabi hadaini rajulaini ilaika, bi Abi Jahlin au bi Umar bin Khattab. Ya Allah, berikanlah kejayaan bagi Islam melalui salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ini doanya. Nabi SAW minta kepada Allah SWT. Kemudian, wa kana ahabuhuma ilaihi Umar. Dan ternyata yang lebih dicintai oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Yang kemudian Umar bin Khattab masuk Islam. Dalam riwayat yang lain sebutkan Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab khassah. Jadi ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW sangat berambisi, sangat berkeinginan para pembesar, tokoh-tokoh ini masuk Islam. Tokoh-tokoh ini masuk Islam. Karena apa? Karena tadi, dengan harapan kalau mereka masuk Islam, akan ada orang-orang di belakang mereka juga yang masuk Islam. Karena mereka ini adalah tokoh. Di belakangnya ada orang-orang yang jadi pengikutnya, atau ada orang-orang yang menghormati. Nah, selanjutnya, kita bisa lihat pada kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif, yaitu ketika tekanan itu sangat kuat, intimidasi orang-orang Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sangat kuat, terutama pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya pamannya Abu Thalib. Maka beliau pergi ke Taif. Dan di sana juga sama, bertemu dengan beberapa tokoh, berharap mereka masuk Islam. Jadi tokoh-tokoh itu ditemui, diajak
bicara, dijelaskan, semuanya dicoba untuk dakwahi. Dan ya mengenai hasil tentu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugasnya Rasul, tugasnya para nabi sama juga dengan tugasnya para dai adalah berdakwah. Kalau berhasil ada orang-orang yang mengikuti ajakan dan dakwahnya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak berhasil, tidak mengurangi pahala. Artinya pahala dakwahnya tidak terkurangi karena tidak ada yang menjadi pengikut. Sebab yang menjadi tanggung jawabnya adalah mengajak. Nah, kemudian bentuk yang lain adalah mendakwahi Tufail bin Amr. Tufail bin Amr ini adalah salah seorang tokoh di tengah-tengah kaumnya. Ini Tufail bin Amr. Ini pemimpin tokoh di tengah-tengah kaumnya. Imam Muhammad bin Ishaq menceritakan bahwa Tufail bin Amr ad-Dausi mengatakan bahwa dia masuk ke Mekah ketika Rasulullah SAW berada di sana. Lalu mendekati pada saat mendekati kota Mekah ditemui oleh beberapa orang Quraisy. Dan dia salah seorang bangsawan, salah seorang tokoh. Di samping juga salah seorang penyair yang cerdas. Kemudian mereka mengatakan, ini orang-orang Quraisy, ya Tufail, Anda ini datang ke kota kami, dan orang yang tinggal bersama kami itu menjadi kesulitan besar bagi kami. Dia memecah belah persatuan kami, mengacaukan urusan kami, dan ucapannya bagaikan sihir yang mampu memisahkan antara anak dengan bapaknya, saudara dengan saudaranya yang lain. Istri bisa pisah dengan suaminya. Kami khawatir apa yang menimpa kami akan menimpa Anda dan kaum Anda. Maka janganlah berbicara dengannya, maksudnya dengan ini maksudnya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan jangan dengarkan apapun yang dia katakan. Ini pesan mereka. Tapi Tufail ini kan bukan orang bodoh. Ya, Tufail ini bukan orang yang bisa dicekoi begitu aja lalu kemudian diam. Seperti tadi disampaikan, dia seorang penyair, dia tokoh, bangsawan, dan dia cerdas. Dia tidak sebodoh itu. Nah, kemudian kata Tufail, demi Allah mereka terus-menerus begitu untuk menjauhkan itu dari beliau. Sampai-sampai saya punya keinginan kuat untuk tidak mendengarkannya atau berbicara dengannya. Saya bahkan menyumpalkan kapas di telingaku karena khawatir akan mendengarkan secara tidak sengaja apa yang dikatakannya. Maka saya pergi ke masjid. Betul kalau disebut masjid adalah Masjidil Haram. Dan saya mendapati Rasulullah SAW sedang sholat di Ka'bah. Saya pun mendekatinya. Nah, ini. Saya pun mendekatinya dan mendapati Rasulullah yang sedang sholat itu. Dan ketika mendekati dan Allah melarangku mendengarkan apapun selain sebagian ceramah beliau. Saya mendengarkan kata-kata yang sangat bagus dan kata ini keluar dari dalam hati. Lalu kemudian Tufail mengatakan, demi Allah, saya adalah orang yang cerdas dan penyair, dan saya bisa membedakan mana ucapan yang bagus dan mana ucapan yang jelek. Ini orang cerdas. Apa yang menghalangiku untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang ini? Jika yang dia katakan baik, aku akan menerimanya. Jika jelek, saya tinggalkan. Ini jelas sikapnya. Maka kemudian saya tinggal di sana sampai beliau selesai sholat. Setelah itu
beranjak pulang dan saya mengikutinya. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masuk rumah, saya pun masuk dan berkata, "Ya Muhammad." Jadi kata Tufail, "Ya Muhammad, kaummu mengatakan begini dan begitu kepadaku dan terus menakut-nakutiku agar menjauh darimu. Sampai-sampai saya menyumpal telingaku dengan kapas. Demi Allah, saya mendengar kata-kata yang baik darimu. Maka sampaikanlah apa yang akan kamu ajarkan kepadaku." Nah, ketika itu, lihat ini ada peluang. Nabi SAW kemudian menjelaskan tentang Islam itu apa. Membacakan Al-Quran kepada kata Tufail. Demi Allah, saya tidak pernah mendengar segala sesuatu yang lebih benar selain dari agama ini. Lihat ini seorang penyair, bangsawan, dan orang cerdas. Sehingga bisa membedakan mana omongan yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian, saya berusaha menyeru kaumku untuk masuk Islam. Tapi mereka menolak. Maka saya menemui Rasulullah SAW di Mekah dan mengatakan, "Wahai Nabi Allah, perzinahan membuatku tidak berdaya dalam mengambil hati kabilah Daus. Maka mintalah kepada Allah agar mengadab mereka." Tapi Rasulullah SAW justru berdoa, "Ya Allah, bimbinglah kabilah Daus." Jadi bukan berdoa minta diturunkan azab, tapi minta supaya Allah membimbing mereka. Nah, kembalilah kepada kaummu dan dakwahilah mereka. Bersikaplah lemah lembut ketika mengajak mereka. Nah, kemudian saya sedang berada di kampung kabilah Daus ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq pun berlalu. Saya menghadap Rasulullah SAW bersama orang-orang dari kaumku yang memeluk Islam. Dan saat itu Rasulullah SAW sedang berada di Khaybar. Dan ketika saya mendekati Madinah, saya membawa 70 atau 80 keluarga Daus. Semuanya sudah masuk Islam. Semuanya sudah masuk Islam. Nah, ini dakwah yang dilakukan oleh Tufail dan pengaruh dari ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya perhatian mendakwahi salah seorang tokoh kabilah, yaitu Tufail Ad-Dausi atau Tufail bin Amr Ad-Dausi. Akhirnya, alhamdulillah, masuk Islam dan orang-orang di kabilahnya pun masuk Islam. Salah satu doanya Nabi SAW, Allahumma hdi Dausan, ya Allah, berilah hidayah kepada Daus, dan kemudian sampai akhirnya mereka masuk Islam. Nah, bentuk perhatian yang lain dari dakwah yang dilakukan Nabi SAW kepada para tokoh-tokoh ini adalah beliau mendakwahi para raja, para penguasa yang ada saat itu agar mereka masuk Islam. Dan seperti yang disebutkan oleh beberapa penulis sirah nabawiyah bahwa pada akhir tahun ke-6 Hijriah, ketika Rasulullah SAW kembali dari Hudaybiyah, beliau menulis surat kepada para raja, mengajak mereka untuk masuk Islam. Imam Ibnu Hisham, salah seorang penulis sirah nabawiyah, menuturkan bahwa Rasulullah SAW mengutus utusan tersebut dari para sahabatnya
dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Beliau menulis surat kepada mereka. Menulis surat kepada para raja, para penguasa di beberapa wilayah, dan seruannya, ajakannya jelas, mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah, di sini kita lihat di sini nama-nama. Beliau mengutus Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Diutus kepada Kaisar Raja Romawi, Raja Bizantium. Beliau mengutus Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi pada Kisra, Raja Persia. Beliau mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damri. Diutus pada An-Najasyi, rajanya Habasyah. Dan beliau mengutus Hatib ibnu Abi Balta'ah kepada Muqawqis, Raja Iskandaria atau Alexandria. Nah, ini contoh bagaimana Nabi SAW mendakwahi mereka. Dalam kisah Abu Sufyan bersama Heraklius, Heraklius ini kaisarnya Romawi. Heraklius sempat bertanya dan berdialog dengan Abu Sufyan. Jika yang kamu katakan itu benar, maka dia adalah seorang nabi. Saya tahu dia akan muncul. Namun tidak menyangka bahwa dia datang dari salah seorang dari kalian. Jika saya dapat menjumpainya, tentu saya akan suka untuk bertemu dengannya. Dan jika saya hadir di hadapannya, saya tentu akan membersihkan kakinya. Selain itu, ketahuilah bahwa kerajaannya akan sampai di bawah dua kakiku ini. Jadi, yablughanna mulkuhu ma tahta qadami. Tahta qadamayya. Jadi, kerajaannya akan sampai di bawah dua kakiku ini. Kemudian, minta surat dari Rasulullah SAW untuk membacanya, dan di situ tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah ila Hiraqla adhimir Rum. Dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius, pembesar atau kaisar Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan untuk siapapun yang mengikuti petunjuk. Fa ini ad'uka bi di'ayatil Islam. Saya mengajak Anda untuk menerima Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Wa aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islamlah, niscaya Allah akan memberimu pahala 2 kali lipat. Wa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Dan jika engkau enggan masuk Islam, maka engkau akan menanggung beban dosa-dosa para petani yang ada di punggung. Menanggung dosa rakyat Anda. Nah, ini bentuk, ada contoh yang lain dari interaksi Nabi SAW dengan para pembesar tadi. Beliau mendakwahi, setiap ada kesempatan beliau dakwahi. Kemudian bentuk interaksi yang lain bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senang ketika ada di antara mereka yang masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, maka beliau senangnya luar biasa. Dan seperti yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, bahwa Ummu Hakim binti Ibn Hisham dinikahkan dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian ia menerima masuk Islam pada saat Mekah ditaklukkan pada Fathu Makkah, dan suaminya lari dari Islam hingga ke Yaman. Ummu Hakim pergi mendekati Yaman sampai ia menemui suaminya itu dan mengajaknya masuk Islam, dan akhirnya menerima Islam.
Kemudian dia pergi menemui Rasulullah SAW di tahun yang sama pada saat Fathu Makkah, dan ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau langsung memeluknya dengan gembira. Padahal beliau tahu tidak mengenakan mantel, kemudian beliau menerima baiatnya, sumpahnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana beliau senang ketika ada tokoh yang masuk Islam. Nah, demikian pula ketika yang masuk Islam Adi bin Hatim At-Ta'i, ini salah seorang tokoh di kabilahnya, kabilah Ta'i, ya, dan tokoh-tokoh yang lain. Nah, ini jamaah sekalian menunjukkan bagaimana interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para tokoh-tokoh, para pembesar yang ada pada saat itu, dan ini melengkapi pembahasan yang sudah kita mulai pada pembahasan sebelumnya. Demikian, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.